Jadilah manusia paling sakti yang tak mempan dibakar api, bahkan disegani para nabi dan para wali. Inilah manusia yang paling sakti sejati, karena tidak mempan dibakar oleh api. Bahkan kelak di akhirat, ketika dia disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk masuk ke dalam neraka, menyelamatkan saudara-saudaranya yang disiksa di dalam neraka, orang-orang yang paling sakti ini masuk ke dalam neraka, tetapi neraka sungkan kepadanya, sehingga neraka berubah sejuk khusus kepada orang-orang yang paling sakti ini. Nah, umatnya Nabi Muhammad SAW banyak sekali yang menjadi orang-orang paling sakti. Kelak di yaumil qiyamah, tatkala orang-orang ini sudah masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla, kemudian dia melihat saudara-saudaranya yang lain masuk di dalam neraka disiksa oleh Allah. Kemudian dia memohon kepada Allah agar Allah mengeluarkan saudara-saudaranya itu dari siksaan api neraka. Lalu Allah Azza wa Jalla memerintahkan orang-orang ini agar masuk ke dalam neraka. Dan sungguh luar biasanya, ternyata neraka sungkan dan tunduk, sehingga neraka berubah sejuk khusus untuk orang-orang yang paling sakti ini. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, marilah kita berusaha untuk menjadi orang yang paling sakti, yaitu orang yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Orang Islam yang bertakwa kepada Allah, kemudian menjadi kekasih-kekasih Allah, menjadi wali-wali Allah, inilah orang yang akan disegani oleh para nabi dan juga para wali. Sehingga kekasih-kekasih Allah ini kelak di yaumil qiyamah, walaupun toh dia sudah diperintahkan oleh Allah masuk ke dalam surga, di dalam surga dia harus menikmati berbagai macam kenikmatan. Tetapi ketika dia melihat ke dalam neraka, melihat banyak sekali saudara-saudaranya yang disiksa oleh Allah di dalam neraka, kemudian orang-orang ini merasa iba, merasa kasihan, sehingga orang-orang ini berdoa kepada Allah, ya Allah, mereka itu saudara-saudara kami. Dulu mereka adalah orang Islam, mereka berpuasa, mereka sholat, mereka haji, tetapi mengapa mereka saat ini disiksa di dalam neraka? Maka keluarkanlah ya Allah mereka itu. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada mereka, para kekasih-kekasihnya ini, akhriju man araftum, keluarkanlah oleh kalian siapa saja orang yang kalian kenal di dalam neraka itu. Fatuharramu swaruhum 'alan nar, lalu tubuh mereka diharamkan oleh Allah atas api neraka. Api neraka ternyata tidak mampu untuk menyentuh tubuhnya para kekasih Allah, karena memang neraka itu adalah salah satu makhluk ciptaan Allah, dan manusia juga salah satu makhluk ciptaan Allah. Neraka apabila melihat makhluknya Allah yang bertakwa menjadi kekasih Allah, maka neraka sungkan. Neraka sungkan kepada para kekasih Allah, sehingga para kekasih Allah ini bisa bebas keluar masuk ke dalam neraka dan tidak tersiksa. Berbeda dengan orang-orang yang ahli maksiat, bejat, banyak dosa, maka neraka sangat kejam kepadanya. Lain halnya dengan orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Menjadi kekasih Allah, manusia makhluk ciptaan Allah, neraka juga makhluk ciptaan Allah, sama-sama makhluk ciptaan Allah, sehingga neraka itu akan sungkan kepada hamba-hamba Allah yang menjadi kekasih-kekasih Allah. Lalu para kekasih Allah ini sering diperintah oleh Allah masuk ke dalam neraka untuk apa? Untuk mengeluarkan seorang orang yang mereka kenal. Bahkan
tatkala mereka sudah mengeluarkan banyak sekali orang yang dalam neraka, lalu Allah perintah lagi kepada mereka, keluarkan tuh orang-orang yang kalian kenal yang disiksa di dalam neraka. Kemudian para kekasih Allah ini masuk ke dalam neraka, mencari saudaranya, mencari sahabatnya, mencari teman-temannya, bahkan mencari orang yang pernah dia kenal walaupun sekali di dunia. Semuanya dikeluarkan dari neraka. Inilah orang yang paling sakti yang sejati. Fayukhrijuna khalqan katsiran. Lalu mereka mampu mengeluarkan manusia yang banyak sekali dari neraka. Oleh sebab itulah kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW harus paham bahwa neraka tidak semuanya kejam kepada manusia. Manusia-manusia yang banyak dosa, yang ahli maksiat bejat, ketika masuk ke dalam neraka pasti akan tersiksa. Karena memang dosa dan neraka itu adalah salah satu hal yang bisa menjadikan saling tarik menarik. Sehingga setiap orang yang masih memiliki dosa, memiliki banyak dosa apalagi, kemudian dia akan ditarik oleh neraka dan akan disiksa di dalam neraka. Berbeda dengan orang-orang yang memang sudah disucikan oleh Allah, bersih, suci, kemudian diperintahkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Ternyata neraka diharamkan oleh Allah untuk menyentuh tubuhnya orang-orang yang telah disucikan oleh Allah. Inilah yang harus kita usahakan mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Hadis ini adalah hadis sahih, riwayat Imam Bukhari nomor hadis 4581. Dan juga oleh Imam Muslim nomor hadis 183 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Oleh sebab itulah sekali lagi, bagi kekasih-kekasih Allah, yang terpenting adalah beribadah murni, ikhlas hanya karena Allah. Tidak takut kepada neraka, tidak mengharap surga. Orang-orang yang murni hanya beribadah karena Allah, mereka hanya mengharapkan ridha Allah. Hanya ridha Allah lah yang mereka harapkan. Sehingga tatkala mereka kelak di yaumil qiyamah, mereka otomatis dirindukan oleh surga dan disegani oleh neraka. Bahkan para nabi dan para wali pun segan kepada mereka. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih kurang mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.